Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Davidiana, guru Bahasa Indonesia MTS Negeri Kota Jambi. Selamat siang anak-anak, tetap semangat selalu ya. Kali ini Ibu akan membagikan kisi-kisi ujian semester Bahasa Indonesia semester 2, khususnya kelas 8 MTS Negeri 3 Kota Jambi. Kita telah mempelajari 4 mata materi. Yang pertama itu adalah teks ulasan, kemudian persuasi, ketiga adalah drama, dan yang keempat adalah indeks. Mari kita bahas satu persatu. Untuk materi ulasan itu adalah suatu teks yang membahas kelemahan dan kelebihan dari suatu karya, baik itu karya fiksi maupun karya non-fiksi. Jadi di sini siswa dituntut untuk memahami dan menganalisis sebuah teks. Apakah teks itu termasuk kelemahan ataupun termasuk kelebihan? Kemudian siswa juga memahami maksud dari teks ulasan tersebut. Kemudian ada struktur dan kaidah kebahasaan. Struktur teks ulasan itu apa saja sih poin-poinnya? Kemudian ada strukturnya. Yang pertama adalah identitas, orientasi, yang ketiga sinopsis, yang keempat analisis, dan yang kelima evaluasi. Siswa dituntut untuk memahami dan menganalisis sebuah teks, termasuk bagian apakah struktur ulasan tersebut. Itu. Selanjutnya mengenai kaidah kebahasaan teks ulasan. Ada 4 kaidah kebahasaan yang pelajari di dalam teks ulasan. Yang pertama yaitu menggunakan konjungsi temporal, kemudian menggunakan konjungsi penerang, yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi penyebaban, dan yang keempat yaitu menggunakan pernyataan saran atau pernyataan ajakan. Dalam teks ulasan ada sekitar 10-12 soal yang akan dibahas. Ya, kita masuki materi yang kedua, yaitu mengenai teks persuasi atau teks persuatif. Jadi di sini siswa harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari teks persuasi itu. Jadi teks persuasi itu adalah suatu teks yang membahas untuk mengajak, merayu, membujuk pembaca untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh si penulis. Kata kunci dari teks persuasif itu adalah menggunakan kata ajakan seperti kata ayo, mari, dan lakukanlah. Biasanya teks persuasif ini terdapat di dalam teks pidato, iklan, maupun imbauan. Kemudian apa fungsi dari teks persuasif tersebut? Itu ada di dalam soal yang akan Ibu ujiankan. Kemudian selanjutnya struktur dari teks persuasi itu ada 4. Yang pertama yaitu pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan yang keempat adalah penegasan ulang. Kemudian ada kaidah kebahasaan dalam teks persuasif. Yang pertama yaitu menggunakan kata pernyataan ajakan. Kemudian yang kedua menggunakan kata penghubung argumentatif. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga akan kita bahas mengenai drama. Jadi di sini siswa dituntut untuk mengetahui pengertian dari drama. Jadi drama itu adalah suatu segi kehidupan yang disajikan dalam bentuk gerak. Ada 3 ciri dari sebuah drama. Yang pertama yaitu berbentuk cerita, adanya naskah drama, dan bertujuan untuk dipentaskan. Kemudian ada beberapa unsur-unsur dari sebuah drama. Yang pertama yaitu adalah tema, alur, dialog, dan amanat. Elemen-elemen yang terdapat di dalam dialog yang pertama itu adalah tokoh, kramagung, dan wawancang. Kemudian ada 3 penokohan di dalam sebuah drama, yaitu ada tokoh protagonis, tokoh kebaikan, tokoh antagonis, tokoh kejahatan, dan tokoh menengah. Itu ialah tokoh tritagonis. Nanti ada sebuah teks cuplikan dari sebuah drama. Jadi di sini siswa dituntut untuk menganalisis amanat apa yang terkandung di dalam teks tersebut. Selanjutnya mengenai struktur dari sebuah drama yang ada 3. Yang pertama yaitu adanya pembukaan atau dikenal dengan prolog, kemudian adanya percakapan, itu namanya dialog, dan adanya epilog atau bagian adegan penutup atau bagian akhir. Ya, ada beberapa soal yang disajikan yang telah kita pelajari bersama-sama di dalam materi drama ini. Untuk lebih jelasnya dapat anak-anak membuka LKS yang telah kita pelajari. Soalnya hampir sama seperti itu.
materi yang terakhir yaitu mengenai indeks. Jadi indeks itu adalah daftar kata atau istilah yang terdapat di dalam buku cetakan. Jadi di sekitar ada 5 sampai 10 soal yang membahas tentang indeks. Jadi di sini siswa dituntut bagaimana cara membaca indeks itu dengan benar, kemudian bagaimana siswa menyusun kata-kata indeks itu dengan benar. Ya, cukup sampai di sini kisi-kisi yang Ibu sajikan. Semoga bermanfaat dan anak-anak Ibu semua dapat mengerjakan ujian dengan lancar. Sampai di sini dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.